Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Cynthia Primasari. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Audit Manajemen yang diampu oleh Pak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AKMM CA CPA. Nah, saya Lia Cynthia Primasari dengan NIM 2105526012, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Unisbank. Nah, yang pertama, audit fungsi pemasaran. Dari audit fungsi pemasaran ini sendiri, ada 4 kebijakan yang diterapkan. Yang pertama yaitu kebijakan produk, kebijakan harga, yang ketiga kebijakan saluran distribusi, dan yang keempat kebijakan periklanan, promosi, dan publikasi. Nah, di sini untuk kebijakan produk, di sini saya akan menjelaskan tentang keputusan lini produk, keputusan bauran produk, dan program audit dari kebijakan produk. Nah, untuk audit fungsi pemasaran tentang kebijakan harga, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pemasaran, strategi bauran pemasaran, pertimbangan organisasional, yang keempat pendekatan penetapan harga umum, bahasan yang kelima harga dan siklus hidup produk, dan bahasan yang keenam yaitu tentang program audit kebijakan harga. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga, audit fungsi pemasaran yang ketiga yaitu tentang kebijakan saluran distribusi. Untuk kebijakan saluran distribusi ini, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang fungsi distribusi, yang kedua keputusan mengenai bentuk saluran pemasaran, dan yang ketiga tentunya program audit dari kebijakan saluran distribusi itu sendiri. Dan audit fungsi pemasaran yang keempat yaitu yang telah disebutkan sebelumnya, kebijakan periklanan, promosi, dan publikasi. Dari kebijakan periklanan, promosi, dan publikasi ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan komunikasi efektif, yang kedua memutuskan bauran promosi, dan yang ketiga seperti biasa dan harus untuk dijelaskan yaitu tentang program audit dari kebijakan periklanan, promosi, dan publikasi. Selanjutnya, untuk materi yang pertama, kita harus mengenal dulu apa sih itu audit fungsi pemasaran. Nah, audit fungsi manajemen fungsi pemasaran merupakan pengujian yang sistematis dan terdokumentasi terhadap bagaimana perusahaan menentukan bauran pemasarannya dan apakah bauran pemasaran tersebut secara efektif dan mencapai tujuan pemasaran dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Fungsi dari pemasaran melibatkan kebijakan penting dalam bauran pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran. Dan kebijakan tersebut terdiri dari kebijakan produk, kebijakan harga, kebijakan promosi, dan kebijakan saluran distribusi yang telah disebutkan di video slide sebelumnya. Nah, sekarang kita mulai untuk menjelaskan lebih detail lagi tentang kebijakan produk. Kebijakan produk yang pertama saya akan menjelaskan tentang produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian, pembelian, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk ini mencakup objek fisik, pelayanan, orang, tempat, dan organisasi, dan gagasan. Tiga tingkatan produk meliputi yang pertama yaitu produk inti atau core product, 2. produk aktual atau actual product, dan yang ketiga produk tambahan atau biasa disebut dengan augmented product. Untuk tingkatan produk itu sendiri yaitu ada produk inti, produk aktual, produk tambahan. Untuk produk inti tadi disebut dengan core product, untuk produk aktual tadi disebut dengan actual product, dan yang produk tambahan itu biasa disebut dengan augmented product. Nah, untuk produk inti ini
terdiri dari manfaat inti untuk pemecahan masalah yang dicari konsumen ketika mereka membeli produk atau jasa. Dan untuk produk aktual, yaitu seseorang perencana produk itu harus menciptakan produk aktual di sekitar produk inti. Karakteristik dari produk aktual diantaranya yaitu tingkat kualitas, nama merek, kemasan yang dikomunikasikan dengan cermat untuk menyampaikan manfaat inti. Dan yang ketiga yaitu produk tambahan harus diwujudkan dengan menawarkan jasa pelayanan tambahan untuk memuaskan konsumen. Misalnya dengan menanggapi dengan baik klaim dari konsumen dan melayani konsumen lewat telepon jika konsumen mempunyai masalah atau pertanyaan. Lalu selanjutnya kita akan memasuki materi tentang keputusan dari lini produk. Lini produk merupakan sekumpulan dari semua lini produk dan item yang ditawarkan untuk dijual oleh penjual tertentu kepada pembeli. Lini produk adalah strategi pemasaran untuk menjual beberapa jenis produk. Lini produk terdiri dari beberapa jenis produk. Lini produk terdiri dari berbagai variasi ukuran, warna, kualitas, atau harga. Nah, untuk lini produk itu sendiri, teorinya adalah lini produk merupakan sekelompok produk yang saling terkait karena melakukan fungsi yang sama atau mirip, dipasarkan melalui saluran distribusi yang sama, atau memiliki kisaran harga tertentu. Keputusan lini produk utama melibatkan panjang atau pendek lini produk. Lini produk dikatakan panjang jika produk yang ditawarkan berjumlah banyak dalam menentukan panjang lini produk. Akan dipengaruhi oleh tujuan yang ingin dicapai dari produk dan sumber daya perusahaan. Perusahaan yang memiliki konsumen yang senang mencari variasi produk, maka perlu memperpanjang lini produk. Sumber daya akan mempengaruhi kemampuan perusahaan memperpanjang lini produk. Sumber daya juga akan mempengaruhi kemampuan perusahaan memperpanjang lini produk. Untuk mengatasi kegagalan produksi ketika produk dikenalkan di pasar, strategi pengembangan produk baru harus dirumuskan sejalan dengan strategi pemasaran perusahaan jangka panjang dan bahkan keputusan yang impulsif atau mendadak. Dalam menetapkan strategi pengembangan produk, terdapat 4 macam pendekatan yang dapat ditempuh, yaitu yang pertama, modifikasi bauran produk, yang kedua, perluasan lini produk, yang ketiga, menambahkan citra manfaat produk atau produk komplement, yang keempat, diverifikasi produk. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam materi yang kedua dari kebijakan produk itu sendiri, yaitu keputusan bauran produk. Rangkaian keputusan bauran produk. Di sini saya akan menjelaskan tentang keputusan bauran produk. Rangkaian semua produk dan unit produk yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Bauran produk suatu perusahaan memiliki lebar, panjang, kedalaman, dan konsistensi tertentu. Untuk lini produk itu kelompok produk yang berhubungan erat karena mereka melaksanakan fungsi serupa, dijual pada kelompok pelanggan yang sama, dipasarkan melalui saluran distribusi yang sama, atau berada dalam rentang harga tertentu. Nah, perusahaan itu dapat memperluas bisnisnya dalam 4 cara, yaitu yang pertama, perusahaan dapat menambah lini produk baru sehingga memperlebar bauran produk. Yang kedua, perusahaan dapat memperpanjang tiap lini produk. Yang ketiga, perusahaan dapat menambah lebih banyak variasi produk dan memperdalam bauran produknya. Dan yang keempat, perusahaan dapat mengusahakan konsistensi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Selanjutnya yaitu program audit, review, dan pengujian sistem pengendalian manajemen. Yang untuk kuesioner dan langkah kerja yang pertama yaitu tujuan review dan pengujian atas pengendalian manajemen. Dan yang kedua, apakah departemen perusahaan memiliki pernyataan tujuan secara tertulis, dan jika iya, maka periksa apakah tujuan tersebut tersosialisasikan, nilai apakah tujuan tersebut masih relevan dalam lingkungan bisnis saat ini, dan jika tidak, telusuri apa tujuan yang ingin dicapai dari pengoperasian perusahaan tersebut.
Lalu langkah yang ketiga yaitu apakah pemasaran perusahaan menyesuaikan tujuan dengan perubahan kondisi? Jika iya, apakah tujuan yang berubah ini tetap sesuai dengan visi dan misi perusahaan? Dan jika tidak, telusuri bagaimana perusahaan beradaptasi dengan terjadinya perubahan kondisi bisnis. Lalu langkah yang keempat yaitu apakah perusahaan memiliki rencana bisnis plan aktual untuk dibandingkan nantinya dengan hasil yang dicapai, dan jika iya, telusuri apakah rencana bisnis tersebut realistis, dan jika tidak, telusuri apa yang menjadi pedoman dalam operasional perusahaan. Lalu langkah yang kelima, apakah pemasaran melakukan studi terhadap keinginan, sikap, dan perilaku pelanggan sebelum memutuskan upaya pemasaran yang akan dilakukan? Nah, jika iya, maka telusuri peranan hasil studi tersebut dalam penetapan program untuk memuaskan pelanggan, dan jika tidak, telusuri dasar penetapan upaya pemasaran. Lalu langkah yang keenam yaitu apakah perusahaan telah menyusun upaya pemasaran secara sistematis? Jika iya, maka telusuri bagaimana kedudukan organisasi pemasaran dalam struktur organisasi dan usaha pencapaian keberhasilan perusahaan. Jika tidak, telusuri bagaimana perusahaan menentukan peran, wewenang, dan tanggung jawab pemasaran dalam pencapaian tujuan perusahaan. Nah, yang selanjutnya yaitu langkah ketujuh, apakah perusahaan memiliki prosedur perencanaan pasar secara tertulis? Nah, jika iya, telusuri apakah prosedur tersebut dipahami oleh manajemen dan dilaksanakan dalam setiap penyusunan rencana. Lalu langkah yang kedua, nilai apakah prosedur tersebut dapat menghasilkan rencana yang tepat sesuai dengan strategi pencapaian tujuan perusahaan. Nah, apabila tidak, telusuri apa yang dijadikan pedoman oleh manajemen dalam menyusun rencana dari perencanaan pasar yang secara tertulis. Lalu langkah yang ke-8 yaitu apakah perusahaan menggunakan prediksi pasar yang komprehensif dalam menyusun rencana pemasarannya? Jika iya, telusuri apakah prediksi pasar tersebut dihasilkan dari metode yang tepat. Lalu langkah yang kedua, auditor wajib menilai apakah rencana yang disusun berdasarkan informasi prediksi pasar tersebut itu realistis. Dan jika tidak, telusuri apa yang dijadikan dasar dalam menyusun rencana volume penjualan dan upaya pemasaran pendukungnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu langkah ke-9, auditor wajib menanyakan apakah upaya pemasaran perusahaan didukung oleh SDM yang memadai. Jika iya, maka ukur kemampuannya dalam mendukung pencapaian tujuan pemasaran perusahaan, dan jika tidak, telusuri kontribusi SDM pemasaran dalam mendukung pencapaian tujuan pemasaran perusahaan. Lalu langkah yang ke-10, apakah upaya pemasaran perusahaan didukung oleh sistem informasi pemasaran yang memadai? Nah, jika iya, periksa apakah sistem informasi tersebut mampu mengintegrasikan seluruh upaya pemasaran dan mampu mensuplai informasi untuk pengambilan keputusan dalam bidang pemasaran. Nah, jika tidak, telusuri bagaimana perusahaan memenuhi kebutuhan informasinya untuk pengambilan keputusan di bidang pemasaran. Langkah yang ke-11 yaitu apakah perusahaan selalu memantau perubahan lingkungan? Jika perusahaan memantau, maka langkah yang dilakukan auditor adalah menelusuri apakah perubahan lingkungan itu didokumentasi dan digunakan sebagai referensi dalam menentukan kebijakan upaya pemasaran. Lalu yang kedua, nilai apakah perubahan lingkungan tersebut cenderung merugikan perusahaan atau sebaliknya. Nah, jika tidak, nilai bagaimana perusahaan beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi. Langkah yang selanjutnya yaitu apakah perusahaan mengendalikan aktivitas pemasaran melalui analisis biaya, analisis pasar, dan audit pemasaran. Nah, jika perusahaan melakukannya, maka langkah audit yang harus dilakukan yaitu menelusuri apakah perusahaan melakukan audit pemasaran secara vertikal atau horizontal. Dan langkah yang kedua yaitu periksa apakah rekomendasi perbaikan dari hasil audit tersebut telah dilaksanakan, dan jika perusahaan tidak melaksanakannya, maka auditor
menelusuri bagaimana perusahaan mengendalikan aktivitas pemasarannya. Selanjutnya yaitu kita berada pada kebijakan yang kedua, yaitu tentang kebijakan harga pada audit fungsi manajemen. Kebijakan harga. Di sini saya akan menerangkan apa sih harga itu. Harga adalah uang yang dibebankan untuk sebuah barang atau jasa atau jumlah nilai yang konsumen pertukarkan untuk mendapatkan manfaat dari memiliki atau memanfaatkan suatu barang atau jasa. Dan dua faktor utama seperti yang disajikan mempengaruhi strategi harga yang ditetapkan perusahaan, yaitu faktor internal yang terdiri dari 1. Tujuan perusahaan, 2. Strategi bauran pemasaran, 3. Biaya, dan 4. Pertimbangan organisasional di dalam perusahaan. Faktor lain yang meliputi sifat dan permintaan pasar persaingan dan faktor lingkungan lainnya. Lalu untuk tujuan pemasarannya yaitu kelangsungan hidup produk, memaksimalkan laba saat ini, kepemimpinan pangsa pasar, dan tujuan lain. Kelangsungan hidup produk. Tujuan pemasaran ini mengutamakan kemampuan perusahaan bertahan dalam persaingan. Biasanya perusahaan ini memiliki masalah bagaimana memanfaatkan kelebihan kapasitas atau idle capacity yang dihadapinya. Untuk mempertahankan diri, perusahaan ini menetapkan harga yang rendah untuk mendongkrak volume penjualannya sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas yang dimiliki. Lalu yang kedua yaitu memaksimalkan laba saat ini. Tujuan pemasaran ini menekankan pada pencapaian laba yang tinggi. Biasanya perusahaan menganalisis permintaan dan biaya apa yang menimbulkan perbedaan harga. Kemudian perusahaan memilih harga yang memaksimalkan labanya. Selanjutnya yaitu tentang kepemimpinan pangsa pasar. Mengutamakan keunggulan di pasar baik melalui kualitas produk, pelayanan, dan penekanan pada memaksimalkan kepuasan pelanggan. Oleh karena semua upaya ini membutuhkan biaya, maka biasanya pada tujuan pemasaran seperti ini, perusahaan menetapkan harga produk yang relatif tinggi dengan sesuai dengan kualitas yang diberikan. Yang keempat yaitu tujuan lain. Harga juga bisa ditetapkan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran lainnya, seperti penetapan harga yang rendah untuk mencegah masuknya pesaing ke dalam pasar, menetapkan harga relatif sama dengan pesaing untuk menstabilkan pasar. Harga ditetapkan untuk menjaga loyalitas reseller dan mencegah intervensi pemerintah, atau harga sewaktu-waktu diturunkan untuk menarik lebih banyak konsumen mencari produk tersebut di retail-retail yang tersedia. Di samping itu, penetapan harga produk juga bisa ditujukan untuk membantu penjualan produk lain di dalam lini perusahaan. Lalu untuk strategi bauran pemasaran. Strategi bauran pemasaran menyangkut bagaimana setiap komponen bauran pemasaran, produk, harga, promosi, dan saluran distribusi ditetapkan untuk menunjang suksesnya program pemasaran secara keseluruhan. Harga dapat dipengaruhi secara keseluruhan dari bauran pemasaran. Demikian juga komponen yang lain. Dan jika harga menjadi landasan utama dalam menetapkan bauran pemasaran, maka harga terhadap suatu produk ditetapkan terlebih dahulu, yang mencerminkan kemampuan konsumen untuk membeli produk tersebut. Baru kemudian bauran pemasaran yang lainnya menyesuaikan dengan tingkat harga yang ditetapkan tersebut. Hal ini cukup berhasil dilaksanakan pada beberapa produsen di Jepang melalui apa yang kita kenal sebagai perhitungan biaya berdasarkan target atau target costing. Jika produk merupakan landasan utamanya, maka keputusan tentang komponen bauran pemasaran lainnya, produk, promosi, dan distribusi akan sangat mempengaruhi harga yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu biaya. Biaya adalah dasar penentuan harga. Harga suatu produk harus mencerminkan berapa biaya yang telah dikonsumsi untuk menghasilkan produk tersebut dan berapa biaya untuk menyampaikan produk tersebut kepada konsumen
dalam memuaskan kebutuhannya. Di samping itu, harga juga harus mencerminkan berapa tingkat keuntungan yang diharapkan produsen dari memuaskan kebutuhan konsumen. Pada dasarnya, setiap perusahaan berusaha untuk menjadi produsen dengan biaya rendah atau low cost leadership, sehingga mampu menjual produk dengan harga yang relatif lebih murah dari pesaingnya untuk meningkatkan penjualannya. Oleh karena itu, pengendalian ketat terhadap proses yang berjalan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga perusahaan dapat berjalan dengan sangat efisien tanpa mengorbankan efektivitas, yaitu pencapaian tujuan dari menghasilkan produk tersebut. Praktik ini banyak dilakukan perusahaan untuk menanggapi ketatnya persaingan, di mana setiap produsen selalu berinovasi dan melakukan perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement untuk menghasilkan biaya produk rendah sebagai dasar penetapan harga yang relatif lebih rendah, sehingga dapat meningkatkan nilai pelanggan. Selanjutnya yaitu pertimbangan organisasional. Pertimbangan organisasional menyangkut penentuan kewenangan dari bagian yang menetapkan harga. Hal ini sangat dipengaruhi oleh pertimbangan strategis dan besar kecilnya organisasi perusahaan. Dalam perusahaan kecil, harga kebanyakan ditetapkan oleh manajemen puncak, sedangkan pada perusahaan besar mungkin lebih strategis jika harga ditetapkan oleh manajer divisi atau manajer lini produk. Dalam pasar industrial, memungkinkan tenaga penjual diberikan kewenangan untuk menegosiasikan harga pada rentang yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor lain yang mempengaruhi keputusan penetapan harga adalah faktor eksternal yang meliputi yang pertama, sifat dan permintaan pasar. Yang kedua, harga dan tawaran pesaing. Yang ketiga, faktor eksternal lainnya. Sifat dan permintaan pasar. Harga suatu produk sangat dipengaruhi oleh jenis pasar di mana produk tersebut dipasarkan. Pada pasar persaingan sempurna, di mana banyak terdapat pembeli dan penjual yang sama-sama memiliki pengetahuan yang memadai tentang kondisi pasar. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Setiap kenaikan harga yang dilakukan oleh produsen atau penjual akan berakibat pada beralihnya konsumen kepada penjual yang lain, yang menawarkan harga yang lebih rendah. Demikian juga sebaliknya. Pada pasar persaingan ini, strategi pemasaran tidak menjadi penting. Pasar persaingan monopolistik ditandai juga oleh banyak pembeli dan penjual yang melakukan transaksi pada rentang harga tertentu. Pada pasar persaingan ini, penjual dapat menetapkan harga yang lebih tinggi dengan memberikan nilai yang lebih tinggi atau relatif dari pesaing kepada konsumen, seperti memberikan pelayanan lebih. Selain dari kualitas produk sesuai dengan yang ada di pasar, para pesaing oligopoli ditandai sedikitnya penjual yang ada di pasar, karena produsen sulit masuk pasar. Masing-masing penjual sangat sensitif terhadap strategi pemasaran dan harga yang ditetapkan pesaing. Sementara pada pasar monopoli murni, hanya ada satu penjual di pasar yang memiliki monopoli terhadap suatu jenis produk, baik monopoli pemerintah maupun monopoli oleh perusahaan swasta. Pada pasar ini, harga ditetapkan berdasarkan jenis monopoli yang diperoleh. Persepsi konsumen terhadap nilai dan harga merupakan pertimbangan penting dari perusahaan dalam menetapkan harga. Keputusan bauran pemasaran harus berorientasi kepada pembeli. Maka dalam menetapkan harga, perusahaan harus mempertimbangkan persepsi harga konsumen dan bagaimana persepsi ini mempengaruhi keputusan pembelian. Penetapan harga berorientasi pembeli yang efektif mencakup pemahaman tentang sejauh mana konsumen menilai manfaat yang mereka dapatkan dari suatu produk dan menetapkan harga yang sesuai dengan produk tersebut.
Jika konsumen menganggap bahwa harga lebih besar dari nilai yang akan mereka dapatkan, maka konsumen tidak akan membeli produk tersebut. Demikian juga terjadi sebaliknya. Penetapan harga yang berorientasi konsumen diawali dengan menganalisis kebutuhan dan persepsi harga konsumen. Harga harus dipertimbangkan bersamaan dengan variabel-variabel bauran pemasaran lainnya sebelum program pemasaran dirancang. Menganalisis hubungan harga dan permintaan adalah penting dilakukan oleh perusahaan karena antara harga dan permintaan dapat terjadi kondisi yang saling mempengaruhi. Dalam sebuah kurva permintaan, kita dapat melihat bahwa semakin tinggi harga suatu produk akan cenderung menyebabkan penurunan permintaan atas produk tersebut. Demikian juga kecenderungan peningkatan permintaan akan menyebabkan peningkatan harga. Di samping itu, elastisitas harga dan permintaan juga harus menjadi pertimbangan perusahaan dalam menetapkan harga. Beberapa produk permintaan sangat elastis terhadap perubahan harga. Pembeli kurang sensitif terhadap harga jika barang yang dibeli adalah barang-barang unik, berkualitas tinggi, bergengsi, atau eksklusif. Hal ini juga berlaku jika produk substitusi sulit diperoleh atau dapat dengan mudah untuk membandingkan kualitas produk substitusi. Pembeli juga tidak sensitif terhadap harga jika pengeluaran total mereka untuk sebuah produk relatif rendah dari pendapatannya atau biayanya dibandingkan dengan produk lain. Jika permintaan elastis penjual perlu mempertimbangkan untuk menurunkan harga, untuk mendorong peningkatan penghasilan, total praktik ini layak dilakukan selama biaya tambahan untuk memproduksi dan menjual lebih banyak produk lebih kecil daripada hasil penjualan tambahan. Selanjutnya tentang harga dan tawaran pesaing. Harga dan penawaran yang dilakukan perusahaan harus secara cermat merespon harga dan penawaran pesaing. Konsumen tidak akan membeli suatu produk dengan harga yang lebih tinggi jika produk tersebut tidak memberikan manfaat lebih kepada penggunanya. Guna merespon harga dan penawaran pesaing, perusahaan dapat meneliti produk pesaing untuk menentukan keunggulan produk perusahaan sebagai dasar dalam menentukan harga yang lebih tinggi dan menjelaskan kepada konsumen apa manfaat lebih yang bisa mereka dapatkan dengan harga yang lebih tinggi tersebut. Lalu, faktor eksternal lainnya. Beberapa faktor lingkungan sangat berpengaruh pada penetapan harga yang dilakukan perusahaan. Faktor-faktor ini kebanyakan bersifat given bagi perusahaan, karena memang perusahaan tidak memiliki kendali terhadap faktor-faktor ini. Kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, perkembangan politik, perkembangan teknologi, dan sebagainya secara signifikan dapat mempengaruhi keberhasilan program pemasaran perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus selalu menyesuaikan strategi dan program pemasarannya terhadap faktor-faktor ini, termasuk penetapan harga. Lalu sekarang kita akan ke pendekatan penetapan harga umum. Harga pada dasarnya dibentuk oleh dua titik ekstrim, yaitu biaya produk menentukan lantainya harga atau titik harga terendah, dan persepsi konsumsi terhadap nilai produk menentukan plafon harga atau titik harga tertinggi. Tetapi perusahaan tidak bisa berada dalam satu titik ekstrim tersebut dalam menentukan harga produknya. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan harga antara lain yang pertama yaitu biaya produk, harga pesaing, dan faktor eksternal atau internal lainnya, dan persepsi konsumen terhadap nilai. Perusahaan harus mencari kombinasi terbaik dari faktor-faktor tersebut dalam menetapkan harga terbaiknya. Beberapa pendekatan dalam menetapkan harga yang umum digunakan perusahaan antara lain: 1. Penetapan harga biaya plus, yaitu penetapan harga dengan cara menambahkan markup standar terhadap biaya produk. Yang kedua, penetapan harga impas atau pulang pokok break even, yaitu penetapan harga untuk mencapai titik impas atau pulang pokok atas biaya produksi dan memasarkan produk atau untuk menghasilkan laba yang diinginkan. Yang ketiga, penetapan harga berdasarkan persepsi nilai,
penetapan harga berdasarkan persepsi pembeli terhadap nilai produk, bukan berdasarkan biaya. Yang keempat, penetapan harga going rate, menetapkan harga berdasarkan harga pesaing utama, bukan atas biaya produk atau permintaan perusahaan. Lalu yang kelima, penetapan harga tender, menetapkan harga berdasarkan dugaan perusahaan tentang berapa besar harga yang akan ditetapkan pesaing, bukan biaya dan permintaannya sendiri, digunakan pada saat perusahaan ingin memenangkan suatu kontrak. Selanjutnya yaitu harga dan siklus hidup produk. Harga suatu produk disesuaikan dengan tahap-tahap pada siklus hidup produk tersebut. Pada tahap perkenalan, ada dua metode yang sering digunakan untuk memperkenalkan produk ke pasar, yaitu metode price skimming dan price penetration. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode price skimming. Penetapan harga yang tinggi bertujuan untuk mengembalikan biaya secepat mungkin. Jika dalam jangka panjang tidak bertahan, harga diturunkan. Metode ini cocok pada kondisi yang pertama, permintaan yang diharapkan relatif tidak elastis atau inelastis terhadap harga, sehingga pelanggan tidak begitu sensitif terhadap harga. Yang kedua, perusahaan sulit memprediksi penghematan biaya yang seharusnya dicapai pada volume penjualan yang tinggi. Yang ketiga, perusahaan tidak memiliki banyak sumber daya untuk membiayai pengeluaran modal yang besar untuk berproduksi pada volume yang tinggi dengan profit margin yang rendah pada awalnya. Metode price penetration yang kedua yaitu penetapan harga yang rendah untuk memaksimalkan kuantitas penjualan. Metode ini sangat cocok pada kondisi saat permintaan atas produk tersebut sangat elastis dari perubahan harga, di mana pelanggan sangat sensitif dan meningkatkan pembeliannya secara signifikan pada harga yang rendah. Yang kedua, penurunan harga yang besar diharapkan dapat tercapai dari peningkatan volume penjualan. Dan yang ketiga, pada saat produk memiliki ancaman bagi persaingan di masa yang datang. Pada tahap pertumbuhan, penjualan meningkat dan biaya per unit menurun. Jika pada tahap perkenalan perusahaan menggunakan price skimming, pada saat ini perusahaan seharusnya melakukan penurunan harga untuk menarik lebih banyak pembeli. Sementara jika pada tahap perkenalan menggunakan price penetration dan melakukan peningkatan harga, sudah saatnya dilakukan, tetapi harus diimbangi dengan peningkatan biaya promosi. Pada tahap kedewasaan, perusahaan harus berusaha mencari pasar baru bagi produknya dan melakukan peningkatan produk untuk mempertahankan harga. Sementara pada tahap penurunan, perusahaan harus memotong harganya untuk menghabiskan persediaannya. Nah, sekarang kita sampai pada program langkah program audit pada kebijakan penetapan harga. Langkah yang pertama yaitu auditor harus wajib untuk menanyakan apakah perusahaan memiliki tujuan, kebijakan, strategi, dan prosedur penetapan harga yang dinyatakan secara tegas, dan jika iya, periksa seberapa efektif tujuan, kebijakan, strategi, dan prosedur tersebut mendukung penetapan tujuan pemasaran perusahaan. Dan jika tidak, telusuri apa yang menjadi dasar dalam penetapan harga produk perusahaan. Langkah yang kedua, auditor wajib menanyakan apakah strategi harga perusahaan sesuai dengan aturan dan ketentuan pemerintah, dan jika iya, telusuri bagaimana harga yang ditetapkan perusahaan menghadapi kepentingan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Dan jika tidak, telusuri bagaimana perusahaan menetapkan harga. Lalu untuk langkah yang ketiga, yaitu menanyakan apakah harga ditetapkan berdasarkan kriteria biaya, permintaan, persaingan. Jika iya, telusuri bagaimana harga ini menjadi realistis bagi pelanggan dan kontribusinya terhadap keuntungan perusahaan. Dan jika tidak, maka telusuri apa yang menjadi dasar penentuan harga yang ditetapkan perusahaan. Lalu untuk langkah yang keempat, apakah pelanggan melihat bahwa harga perusahaan sesuai dengan penawarannya, dan jika iya, telusuri komplain pelanggan
telusuri tanggapan pelanggan melalui transaksi pemesanan kembali, dan jika tidak, telusuri komplain pelanggan atas perbedaan antara yang dikomunikasikan perusahaan dengan realitas yang terjadi di pasar. Lalu, langkah yang kelima, apakah manajemen mengetahui tentang antisipasi permintaan harga, pengaruh kurva, pengalaman, kebijakan penetapan harga pesaing? Dan jika iya, telusuri bagaimana pengaruh informasi tersebut terhadap keputusan harga produk. Dan jika tidak melaksanakan, maka telusuri informasi yang digunakan manajemen dalam mengambil keputusan tentang harga. Lalu langkah yang keenam, apakah kebijakan penetapan harga telah disesuaikan dengan kebutuhan distributor dan agen penjual, pemasok, serta peraturan pemerintah? Dan jika iya, telusuri bagaimana harga yang ditetapkan tersebut dapat menjaga stabilitas margin perusahaan dan distributor. Dan jika tidak, telusuri bagaimana harga tersebut dapat mendukung hubungan dengan distributor, pemasok, dan peraturan pemerintah. Lalu langkah yang terakhir yaitu apakah strategi harga tersebut dapat memuaskan anggota saluran distribusi? Dan jika iya, telusuri loyalitas saluran dalam menghantarkan produk perusahaan ke pasar. Selanjutnya yaitu kebijakan saluran distribusi. Saluran distribusi merupakan jaringan organisasi yang menghubungkan produsen dengan pengguna akhir. Penggunaan perantara dalam pemasaran sebagian besar disebabkan adanya keunggulan efisiensi dalam membuat barang tersedia dan mudah diperoleh di pasar dalam jumlah dan waktu yang tepat. Berdasarkan hubungan, pengalaman, spesialisasi, dan skala operasinya, perantara pemasaran dapat menawarkan kepada perusahaan lebih banyak daripada yang dapat dicapainya sendiri. Jaringan distribusi yang baik dapat menciptakan keunggulan bersaing yang kuat bagi perusahaan. Dan fungsi distribusi itu sendiri yaitu yang pertama, informasi, pengumpulan dan penyebaran informasi, riset pemasaran mengenai pelanggan, pesaing, dan pelaku lain, serta kekuatan dalam lingkungan pemasaran potensial yang ada saat ini. Yang kedua yaitu promosi, pengembangan dan penyebaran komunikasi persuasif mengenai penawaran yang dirancang untuk menarik pelanggan, negosiasi, usaha untuk mencapai persetujuan akhir tentang harga dan persyaratan lain sehingga transfer kepemilikan dapat dilakukan. Lalu yang keempat, tentang pemesanan, komunikasi terbaik dari anggota saluran pemasaran dengan produsen mengenai minat untuk pembeli. Dan fungsi yang kelima yaitu pembiayaan, perolehan dan alokasi dana yang dibutuhkan untuk membiayai persediaan pada tingkat saluran pemasaran yang berbeda. Lalu yang fungsi yang keenam, pengambilan resiko, asumsi resiko yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi saluran pemasaran tersebut. Fungsi yang ketujuh yaitu pemilikan fisik, kesinambungan penyimpanan dan pergerakan produk fisik dari bahan baku sampai ke pelanggan akhir. Dan fungsi yang ke-8 yaitu pembayaran, transfer kepemilikan yang sebenarnya dari satu organisasi atau organisasi atau orang ke organisasi atau orang lain. Dan fungsi yang ke-9 yaitu hak milik, transfer kepemilikan yang sebenarnya dari satu organisasi atau individu organisasi ke individu yang lainnya. Berbagai lembaga atau badan yang terlibat dalam saluran distribusi saling terkait dan berhubungan sebagai sebuah sistem bersama-sama mendistribusikan produk kepada penggunanya. Dalam menjalankan fungsi ini, ada beberapa aktivitas yang dilakukan organisasi saluran sehingga produk dapat dinikmati oleh konsumen sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan pada saat yang tepat.
Aktivitas-aktivitas tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membeli dan menjual, yaitu dapat mengurangi banyaknya transaksi antara produsen dan pemakai akhir. Yang kedua, transportasi, yang dapat menghilangkan jarak antara pembeli dan penjual. Yang ketiga, pembayaran, yang dapat mempermudah fungsi pertukaran. Yang keempat, periklanan dan promosi penjualan, yang mengkomunikasikan ketersediaan tempat dan ciri-ciri produk. Yang kelima, penetapan harga, menetapkan basis pertukaran antara penjual dan pembeli. Lalu keputusan mengenai bentuk saluran pemasaran. Keputusan mengenai bentuk saluran pemasaran melibatkan pertimbangan-pertimbangan penting, yaitu tentang analisis kebutuhan pelanggan, penciptaan tujuan saluran pemasaran, identifikasi alternatif saluran pemasaran utama, dan evaluasi alternatif saluran pemasaran utama. Analisis kebutuhan pelanggan. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan pelanggan. Pada langkah pertama ini, perusahaan harus memahami perilaku dan kecenderungan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. Apa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana pelanggan sasaran membeli produk yang ditawarkan, serta tingkat pelayanan yang diinginkan sehingga pelanggan terpuaskan. 5 variabel pelayanan yang teridentifikasi dari saluran pemasaran meliputi: yang pertama yaitu ukuran lot, waktu tunggu, 3 kenyamanan tempat, 4 variasi produk, dan 5 adalah pelayanan pendukung. Untuk ukuran lot, yang dimaksud dengan ukuran lot adalah suatu jumlah pembelian yang bisa dilakukan oleh pelanggan, apakah pembeli dengan jumlah yang besar atau satuan. Lalu yang kedua yaitu waktu tunggu. Yang dimaksud dengan waktu tunggu adalah ukuran waktu berapa lama pelanggan menunggu dari pemesanan sampai dengan menerima barang kebutuhannya. Semakin cepat pelayanan bisa diberikan, semakin baik kinerja saluran dalam memuaskan pelanggannya. Lalu variabel pelayanan tentang kenyamanan tempat. Yang dimaksud dengan variabel kenyamanan tempat itu merupakan bentuk kemudahan yang dapat diberikan saluran pemasaran bagi pelanggan untuk mendapatkan produk yang dibutuhkan dan pelayanan penjualannya. Lalu variabel variasi produk. Nah, yang dimaksud dengan produk ini yaitu menunjukkan luasnya keanekaragaman produk yang bisa disediakan oleh saluran pemasaran. Lalu yang kelima yaitu pelayanan pendukung. Yang dimaksud dengan pelayanan pendukung adalah menunjukkan besarnya pelayanan pendukung yang disediakan oleh saluran pemasaran. Semakin besar layanan pendukung yang disediakan oleh saluran pemasaran, semakin besar pula kepuasan yang bisa diperoleh dari saluran tersebut. Selanjutnya yaitu penetapan tujuan dan batasan saluran pemasaran. Tujuan saluran pemasaran harus dinyatakan dalam bentuk tingkat pelayanan yang ditargetkan. Karakteristik produk yang berbeda membutuhkan bentuk saluran pemasaran yang berbeda. Bentuk saluran pemasaran yang berbeda harus mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan jenis perantara yang berbeda, dan pada akhirnya bentuk saluran pemasaran yang dipilih harus sesuai untuk lingkungan yang lebih besar. Selanjutnya yaitu identifikasi alternatif saluran pemasaran utama. Pertimbangan tentang alternatif saluran pemasaran mencakup 3 variabel utama, yaitu jenis perantara, jumlah perantara, syarat, serta tanggung jawab tiap perantara dalam saluran pemasaran. Yang pertama yaitu tentang jenis perantara, menyangkut karakteristik perantara yang paling tepat untuk produk yang dipasarkan, sehingga sampai keadaan pelanggan dalam waktu, kuantitas yang tepat, dan kenyamanan dalam mendapatkannya. Setiap produk memiliki karakteristik pemasaran tersendiri, sehingga harus didukung dengan jenis saluran yang tepat sehingga secara maksimal dapat memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Lalu yang kedua yaitu jumlah perantara, menyangkut penentuan jumlah perantara yang tepat untuk setiap tingkatan saluran pemasaran. Ada 3 strategi penentuan jumlah saluran pemasaran yang bisa digunakan, yaitu yang pertama distribusi eksklusif, yang kedua distribusi selektif, dan yang ketiga distribusi intensif. Lalu syarat yang ketiga yaitu syarat dan tanggung jawab anggota saluran pemasaran berkaitan dengan pemenuhan perantara, persyaratan dan tanggung jawab dari anggota
saluran pemasaran yang terintegrasi dengan perusahaan. Penentuan persyaratan dan tanggung jawab ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk sampai pada pelanggan dengan baik dan tepat waktu, serta pembagian tanggung jawab pada setiap tingkatan saluran dan perusahaan sesuai dengan kewenangannya. Lalu untuk evaluasi alternatif saluran pemasaran utama. 3 kriteria utama yang digunakan dalam mengevaluasi saluran adalah kriteria ekonomi, kriteria kontrol, dan kriteria adaptif. Dari hasil penilaian pada ketiga kriteria ini, perusahaan dapat menentukan apakah saluran pemasaran yang digunakan akan dipertahankan, ditingkatkan kemampuannya, atau malah dilepaskan. Halaman berikut menyajikan program audit untuk kebijakan distribusi. Nah, program yang pertama yaitu langkahnya, apakah perusahaan memiliki tujuan dan strategi distribusi yang dinyatakan dengan tegas, dan jika perusahaan memiliki hal tersebut, maka auditor harus menelusuri apakah tujuan dan strategi distribusi tersebut disosialisasikan secara memadai dan selalu dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan distribusi. Dan jika perusahaan tidak mengambil langkah tersebut, maka auditor harus menelusuri pedoman perusahaan dalam menetapkan kebijakan distribusi. Lalu, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apakah strategi ini dapat memotivasi anggota saluran penasaran dalam menempatkan produk perusahaan di pasar? Dan jika iya, maka auditor dapat menelusuri frekuensi dan volume pemasaran kembali yang dilakukan anggota saluran secara periodik. Tetapi jika tidak, telusuri penyebab terjadinya kondisi ini, mengapa. Dan langkah yang ketiga yaitu apakah lingkup dan pelayanan pemasaran perusahaan itu memadai? Jika iya, telusuri cakupan lingkup dan pelayanan yang ditetapkan, hubungan dan kebutuhan pelayanan dalam memuaskan pelanggan. Tetapi jika tidak, auditor dapat menelusuri bagaimana perusahaan menentukan cakupan lingkup dan pelayanan pemasarannya. Lalu untuk pertanyaan yang keempat yaitu apakah distributor, agen perantara penjualan, wakil produsen telah beroperasi secara efektif? Jika iya, telusuri dukungannya dalam menempatkan produk di pasar tepat waktu dan kuantitas. Tapi jika tidak, telusuri penyebab terjadinya kondisi ini. Lalu pertanyaan yang kelima yaitu apakah perusahaan secara periodik melakukan evaluasi terhadap anggota salurannya? Dan jika iya, apakah hasil evaluasi ini digunakan sebagai umpan balik dalam mengambil keputusan distribusi pada periode berikutnya? Tetapi jika tidak, auditor dapat menelusuri bagaimana perusahaan menilai kinerja salurannya. Lalu langkah yang keenam yaitu apakah perusahaan secara periodik mengevaluasi metode pengiriman produknya, dan jika iya, auditor dapat menelusuri apakah hasil evaluasi ini digunakan sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan metode pengiriman pada periode berikutnya. Tapi jika tidak, auditor dapat menelusuri bagaimana perusahaan menilai kinerja salurannya. Lalu yang ketujuh yaitu apakah sebaiknya perusahaan mengubah saluran distribusinya? Jika iya, telusuri sejauh mana perubahan dilakukan sesuai dengan perubahan tuntutan pelanggan, dan jika tidak, periksa kinerja saluran distribusi yang saat ini digunakan. Selanjutnya yaitu tentang kebijakan periklanan, promosi, dan publikasi. Pada kebijakan yang terakhir ini, perusahaan harus mengkomunikasikan produk dan pelayanan yang disediakan kepada pelanggan atau pelanggan potensialnya, perantara, serta masyarakat umum untuk memberikan informasi yang tepat tentang manfaat dan keberadaan produk tersebut.
Suatu bauran komunikasi pemasaran atau bauran promosi dapat terdiri atas kombinasi dari komponen bauran promosi berikut ini. Yang pertama yaitu pengiklanan mencakup semua bentuk presentasi non-personal dan promosi ide, barang atau jasa oleh sponsor yang ditunjuk dengan mendapat bayaran. Lalu yang kedua yaitu secara pemasaran langsung. Penggunaan surat, telepon, dan alat penghubung non-operasional lainnya untuk berkomunikasi dengan atau mendapatkan respon dari pelanggan dan calon pelanggan tertentu. Nah, yang ketiga yaitu promosi penjualan. Promosi penjualan merupakan insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau pembelian produk atau jasa. Lalu yang keempat yaitu hubungan masyarakat dan publisitas. Berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan dan atau melindungi citra perusahaan atau produk individualnya. Lalu yang kelima yaitu penjualan personal. Penjualan personal merupakan interaksi langsung antara satu atau lebih calon pembeli dengan tujuan melakukan penjualan. Lalu dalam mengembangkan komunikasi efektif, mengembangkan suatu bauran promosi yang efektif mencakup tahapan-tahapan penting berikut ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi audiens sasaran. Yang kedua, menentukan tujuan komunikasi. Yang ketiga, merancang pesan. Yang keempat, memilih saluran komunikasi. Yang kelima, mengalokasikan total anggaran promosi. Yang keenam, memutuskan bauran promosi. Yang ketujuh, mengukur hasil promosi. Dan yang kedelapan, mengelola dan mengkoordinasikan seluruh proses komunikasi pemasaran. Tahapan yang pertama tentang mengidentifikasi audiens sasaran. Yang dimaksud dengan hal itu adalah perusahaan harus mengidentifikasi terlebih dahulu siapa audiens sasaran dari produk yang dipasarkan. Apakah pembeli potensial dari produk yang dipasarkan pemakai saat ini, orang yang memutuskan pembelian, apa yang mempengaruhi pembelian tersebut. Lalu tahapan yang kedua yaitu menentukan tujuan komunikasi. Yang dimaksud dengan menentukan tujuan komunikasi yaitu bagaimana respon klien yang diharapkan perusahaan terhadap produk yang dipasarkan setelah menerima pesanan yang disampaikan melalui proses komunikasi yang dibangun merupakan tujuan utama dari komunikasi pemasaran. Lalu tahapan yang ketiga yaitu merancang pesan. Suatu pesan itu harus mendapat perhatian menarik, membangkitkan keinginan dan menghasilkan suatu tindakan. Merumuskan suatu pesan meliputi pemecahan 4 masalah utama yaitu isi pesan, struktur pesan, format pesan, dan sumber pesan. Dan yang keempat yaitu memilih saluran komunikasi. Saluran komunikasi yang tepat harus mengikuti usaha, mengkomunikasikan produk, dan pelayanan kepada audiens yang dituju. Ada 2 jenis saluran komunikasi yaitu saluran komunikasi personal dan saluran komunikasi non-personal. Mengalokasikan total anggaran promosi, menyangkut penetapan total anggaran promosi dan pendistribusiannya pada berbagai saluran komunikasi yang digunakan. Lalu, tahapan yang keenam yaitu memutuskan bauran promosi. Keputusan bauran promosi menyangkut pencapaian tujuan pemasaran secara efektif dan efisien melalui keseimbangan di antara komponen bauran promosi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan baru dan promosi terdiri atas jenis pasar produk, strategi tertarik dan strategi dorong. Yang ketiga, tahap kesiapan pembeli, tahap siklus hidup produk, dan 5, peningkatan pasar besaran. Langkah yang ketujuh yaitu mengukur hasil promosi. Pengukuran hasil promosi harus dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi program promosi yang diterapkan. Lalu langkah yang ke-8 yaitu mengelola dan mengkoordinasikan seluruh proses komunikasi pemasaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang program audit dari kebijakan promosi dan publikasi. Apakah perusahaan memiliki rencana promosi menyeluruh? Dan jika iya, auditor memeriksa kecukupan program tersebut dalam memberikan panduan untuk rencana-rencana promosi yang lain. Tetapi jika tidak, telusuri apa dasar penyusunan program-program promosi dalam upaya pemasaran perusahaan. Lalu untuk langkah kerja yang kedua yaitu
apakah terjadi keseimbangan dari komponen-komponen promosi dalam program tersebut? Dan jika iya, periksa keseimbangan komponen-komponen promosi dalam program tersebut. Tetapi jika tidak, auditor menelusuri bagaimana porsi dari masing-masing komponen promosi dalam program tersebut. Lalu yang ketiga, apakah perusahaan memiliki kebijakan bauran atas produk perusahaan? Dan jika tidak, telusuri bagaimana perusahaan mengatur bauran promosinya. Lalu langkah kerja yang keempat yaitu auditor menanyakan apakah anggaran promosi penjualan itu memadai, dan jika iya, maka auditor harus mencocokkan kesesuaian bauran promosi tersebut dengan kebutuhan tujuan pemasaran. Lalu jika tidak, auditor menelusuri bagaimana perusahaan dalam menentukan bauran promosinya. Yang kelima, apakah perusahaan memiliki tujuan periklanan yang dinyatakan dengan tegas? Jika iya, periksa kecukupan tujuan periklanan tersebut dalam mendukung pencapaian tujuan pemasaran perusahaan. Tetapi jika tidak, telusuri apa yang menjadi panduan dalam menetapkan program periklanan. Lalu yang keenam, apakah tujuan tersebut sesuai dengan tujuan organisasi secara keseluruhan? Jika iya, periksa dukungan tujuan periklanan terhadap pencapaian tujuan keseluruhan perusahaan. Tapi jika tidak, telusuri bagaimana perusahaan merumuskan tujuan periklanannya. Lalu yang ketujuh, apakah program periklanan telah berjalan secara efisien? Jika iya, hubungkan konsumsi beban periklanan dengan praktik terbaik yang seharusnya dilakukan. Tetapi jika tidak, telusuri sumber-sumber pemborosan dalam program periklanan tersebut. Untuk langkah kerja yang ke-8 yaitu apakah tema dan media periklanan telah dipilih secara tepat? Jika sudah, maka auditor memeriksa kesesuaian antara media periklanan yang digunakan dengan produk yang dipasarkan dan karakteristik pelanggannya. Tetapi jika tidak sesuai, maka auditor menelusuri bagaimana perusahaan menentukan pilihan media dalam periklanannya. Selanjutnya, langkah yang ke-9 yaitu apakah staf periklanan internal perusahaan memadai? Jika iya, periksa kapabilitas dan kinerjanya. Tetapi jika tidak, menelusuri bagaimana perusahaan mengelola staf periklanannya. Nah, itu dia tadi materi tentang audit fungsi pemasaran secara mendetail dengan 4 kebijakan, yaitu kebijakan produk, kebijakan harga, kebijakan saluran distribusi, dan yang terakhir yaitu kebijakan periklanan, promosi, dan publikasi. Kita sudah membahas tentang 4 kebijakan tersebut secara detail. Nah, sebelum saya menutup video saya tentang pembelajaran ini, saya menemukan satu quotes dari Abdullah Gimnastiar. Tiada hari tanpa mencari ilmu, dan tiada hari kecuali akan menambah bersih hati kita dengan manajemen kolbu. Nah, itu dia penjelasan saya mengenai audit fungsi pemasaran. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video saya. Dan terima kasih.